Bertemu kembali bersama saya Budi Rasmianto Brutu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ritual menanda tahun pada masyarakat Pakpak. Dahulu kala masyarakat Pakpak sangat percaya kepada roh-roh nenek moyang mereka. Mereka meyakini setiap benda-benda memiliki kekuatan gaib dan mereka selalu melakukan upacara dan sesajen untuk memujanya. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan permintaan keselamatan dan kemakmuran. Budaya ini sebenarnya dipengaruhi oleh budaya India, di mana kita tahu asal usul Pakpak itu berasal dari India. Dibuktikan dengan adanya upacara bakaran mayat, tulang ataupun tengkorak sebelum abunya dimasukkan ke dalam batu ataupun tempurung labu ataupun yang dinamakan jero. Ini salah satu budaya dari nenek moyang Pakpak. Hampir seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat Pakpak terlebih dahulu dilaksanakan ritual ataupun upacara untuk meminta petunjuk dari alam ataupun gaib, baik itu memasuki rumah ataupun hendak membangun rumah, dilakukan upacara memilih perladangan, dilakukan upacara termasuk memilih benih dan lain sebagainya. Walaupun secara garis besar masyarakat Pakpak hanya mengenal dua upacara ataupun kerja, yaitu kerja jahat dan kerja mende ataupun baik. Nah, dari berbagai ritual yang sering dilakukan oleh nenek moyang Pakpak, hingga kini ada salah satu ritual yang hampir setiap tahun masih dilakukan oleh beberapa marga Pakpak yang ada di Sim-Sim, yaitu upacara menanda tahun. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang upacara menanda tahun yang dilaksanakan oleh masyarakat Bagindar ataupun Manik Perlampukan, tepatnya di desa Sibagindar, yang melaksanakan upacara menanda tahun setiap tahunnya. Selamat menyaksikan. Ya, ini saat kita menuju lokasi pelaksanaan upacara menanda tahun. Kita membawa bekal berupa nasi dan peleng untuk makan bersama nantinya setelah ritual selesai dilaksanakan. Ya, karena lokasinya di hutan, kita agak sedikit mendaki menuju lokasi. Sebelumnya Permangmang telah menyediakan 3 buah janur yang akan dipasangkan pada tiang yang telah disediakan. Janur tersebut, ketiga janur tersebut
berdasarkan dari 3 unsur, yaitu kesukutan maupun sukut, beru, dan gula-gula. Dan nantinya setelah upacara selesai, 2 dari 3 janur tersebut akan diambil dan diletakkan pada batas perkampungan, di mana sebelah kebicaran ataupun timur janur kesukutan dan sebelah kecundutan maupun barat janur beru. Sementara janur gula-gula ditinggalkan di lokasi upacara penanda tahun tersebut. Sementara itu, Permangmang melakukan persiapan untuk memulai upacara. Ini yang akan didoakan terlebih dahulu disediakan, dan Permangmang mulai mendoakan benih tersebut, meminta supaya kelak hasil dari penanaman padi tersebut bisa memuaskan. Ya, sebelumnya Permangmang telah mengambil kayu rube atau sejenis pohon yang kemudian ditancapkan bersama dengan 7 potong bambu yang juga ditancapkan. Di situ benih tersebut didoakan oleh Permangmang. Kemudian bugal atau lubang tanam sebanyak 7 lubang sejajar dengan bambu yang telah ditancapkan untuk melakukan penanaman secara simbolik. Setelah itu kemudian Permangmang mengambil benih dan menanamkan sembari menutup mata. Dia mengucapkan kata-kata berupa tutup mata pengago, artinya supaya tanaman kelak terhindar dari hama, tanaman bisa dengan baik.
padi nantinya. Setelah itu ayam tersebut diletakkan ke tanah, dan di sana bermang-mang akan menyaksikan membaca petunjuk saat ayam menghembuskan napas terakhir. Kemudian pedal akan dibelah, dan dari sana memang dapat petunjuk jenis benih padi yang mana yang paling bagus untuk ditanam pada musim tanam tahun ini. Kemudian setelah itu Mang akan mengumumkan hasil dari penerawangan terhadap ayam yang telah disembelih tersebut. Rengat beberapa manuk yang jelas bagian di kumur pasia ya dendam kamuhun di rezeki sandal orang lekin kita pada boi lahir randai kemana bagi mau perniakan lebih saya mungkin kumur pas agak dendam kamirang dai, tapi yang jelas pertama kumur pas yang dai dendam kamuhun yang berkah jadi rezeki merangkal langkah kamu langkah ini tahunnya kasih ke Tuhan Timo pengen lebakan kamu salah Cina Tuhan mentorin Cina dia baik kan bagian-bagian ini ya yang jelas Cina Tuhan ketepatan lalu kita mendoakan bagian mau masalah yang Tuhan bagian dunia benar ya kita lah Indonesia lebih Tuhan ketepatan itu sendiri jadi katanya kalau pemain pengalih Setelah itu para kaum ibu mempersiapkan sarung untuk menutup Mang sambil mengucapkan kata tutup mata pengaku, yang artinya menyimpulkan supaya setelah penanaman padi nantinya tidak terkena hama, sehingga hasil panen padi nantinya dapat memuaskan. Bagi kaum ibu siapa saja bebas untuk menutupkan sarung pada beramal. Kemudian setelah itu maka dilakukan doa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat ini telah memiliki agama, maka sepantasnya berdoa hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. karena kami Tuhan kali kurang kali sebelum naik kali saya keserpenari nani kali untuk naik kono atap Tuhan naik kan dalam persada jadi Tuhan udah lupa kami lupa pengurusin kami perasaan kami naik kono Setelah upacara selesai, maka tiba saat
bersama. Itu makan makanan yang telah disediakan sebelumnya. Setelah selesai makan bersama, maka seluruh penduduk boleh meninggalkan tempat upacara. Syarat tidak diperbolehkan menoleh ke belakang selama dalam perjalanan pulang. Setelah itu, satu harian penuh dilakukan rebu ladang, yang artinya tidak boleh melakukan aktivitas apapun itu, baik di ladang maupun di rumah. Tidak boleh menebang pohon, memetik daun hijau, dan bahkan tidak boleh keluar masuk daerah perkampungan hingga matahari terbenam. Di bawah tempat upacara ada sebuah sumur yang tidak pernah kering walaupun kemarau berkepanjangan, dan air ini disebut dengan nama Lae Pertataken. Pada episode selanjutnya kita akan membahas tentang Lae Pertataken.